dan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Asmi Rizky Lubis, SPD MT. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan proyek kami, yaitu simulasi modulasi PWM dan FM menggunakan Proteus dengan IC555. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 9. Saya Choice Purba dengan NIM 5243230052 dan teman saya yaitu Rafael Dodamanik dengan NIM 5243230053. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama modulasi pulse width modulation atau PWM. Modulasi PWM adalah teknik yang digunakan untuk mengatur daya keluaran pada rangkaian elektronik dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal gelombang persegi. Menurut Kumar 2018, PWM digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengaturan kecepatan motor DC, kontrol daya pada inverter, dan komunikasi data digital. Duty cycle yang didefinisikan sebagai rasio waktu high terhadap total periode sinyal, memainkan peranan penting dalam menentukan daya keluaran. Dalam IC555, PWM dapat dihasilkan dengan konfigurasi mode astabil, di mana duty cycle diatur menggunakan komponen resistor, kapasitor, dan potensiometer, dan juga dioda. Dioda ini digunakan untuk memisahkan jalur pengisian dan pengosongan kapasitor, sehingga duty cycle dapat diatur tanpa mengubah frekuensi secara signifikan. Nah, di sini saya telah membuat rangkaian, yaitu rangkaian pembangkit sinyal PWM menggunakan IC555 yang dikenal sebagai multivibrator astabil. Berikut saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan komponen utamanya. Yang pertama yang sudah pasti yaitu IC555. Ini digunakan dalam mode astabil untuk menghasilkan sinyal PWM dengan frekuensi yang dapat diatur. Lalu ada R1 atau resistor dengan nilai 1K, resistor 2 dengan nilai 10K, dan juga RV1 atau potensiometer dengan nilai 5K. Resistor ini berfungsi untuk mengatur pengisian dan pengosongan kapasitor C2 yang memengaruhi siklus kerja atau duty cycle dari sinyal PWM. Sementara untuk potensiometernya RV1 ini digunakan untuk mengatur duty cycle. Lalu komponen selanjutnya yaitu ada kapasitor. Ini kapasitor C2 dengan nilai 47 newfarad farad. Kapasitor ini berfungsi untuk menentukan periode sinyal osilasi atau frekuensi PWM bersamaan dengan R1, R1, R2, dan juga RV1. Lalu komponen selanjutnya yaitu D1 dan D2, yaitu dengan tipe 1N4001. Dioda ini berfungsi untuk menentukan periode sinyal osilasi atau frekuensi PWM-nya bersama dengan R1, R2, dan RV1. Dioda ini berfungsi untuk memisahkan jalur pengisian dan pengosongan kapasitor C2 sehingga waktu pengisian dan pengosongan dapat diatur secara independen. Lalu komponen selanjutnya ada kapasitor 1 C1 dengan nilai 10 nanofarad. Kapasitor ini atau kapasitor bypass berfungsi untuk menstabilkan suplai tegangan ke IC555 untuk mengurangi noise. Lalu komponen selanjutnya yaitu D3 atau dioda D3 dengan tipe yang sama. D3 ini menunjukkan keberadaan keluaran PWM secara visual nanti melalui osiloskop. Lalu komponen selanjutnya yaitu ada DC. DC ini bernilai 9 volt. Dan komponen selanjutnya itu yaitu kita menggunakan ground.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu pengisian kapasitor C2. Saat IC berada dalam kondisi low, yaitu pin output 3, kapasitor C2 akan mengisi melalui R1, R2, dan RV1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian modulasi PWM ini. Yang pertama yaitu pengisian kapasitor C2. Saat IC berada dalam kondisi low atau pin output 3, kapasitor C2 akan mengisi melalui R1, RV1, dan dioda 1. Waktu pengisian ini menentukan durasi atau height pada sinyal output. Lalu prinsip kerja yang kedua yaitu pengosongan kapasitor C2. Ketika kapasitor mencapai tegangan ambang atas atau threshold, output berubah menjadi high. Kapasitor C2 kemudian mengosongkan muatan melalui R2, RV1, dan dioda 2. Waktu pengosongan ini menentukan durasi low pada sinyal output. Lalu, dengan mengatur RV1, kita dapat mengubah duty cycle tanpa mengubah frekuensi sinyal secara signifikan. Lalu, kita akan melakukan pengujian pada osiloskop. Nah, di sini kita dapat melihat pada gambar osiloskop ini menunjukkan sinyal persegi PWM di saluran channel A. Duty cycle terlihat di sini dapat diatur dengan mengubah posisi potensiometer RV1. Jadi, rangkaian PWM ini seperti ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kontrol kecepatan motor DC, pengaturan kecerahan lampu LED, dan modulasi sinyal untuk komunikasi. Sekian untuk modulasi PWM. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke simulasi FM. Oke, selanjutnya yaitu modulasi frekuensi modulation atau FM. Di sini saya telah membuat rangkaian yaitu untuk simulasi FM-nya. Frekuensi modulation atau FM ini adalah salah satu teknik modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. FM banyak digunakan dalam sistem komunikasi karena lebih tahan terhadap noise dibandingkan modulasi amplitudo atau AM. Pada IC555, FM dapat diimplementasikan dengan menghubungkan sinyal informasi ke pin kontrol tegangan atau pin 5. Tegangan pada pin kontrol memengaruhi frekuensi output yang dihasilkan. Teknik ini banyak diterapkan dalam pemancar radio FM dan komunikasi nirkabel lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian ini, yaitu rangkaian simulasi FM dengan IC555. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan komponen utamanya. Yang pertama yaitu IC555. Ini berfungsi sebagai multivibrator astabil untuk menghasilkan sinyal gelombang persegi yang frekuensinya dapat dimodulasi. Lalu untuk pin-pin pentingnya yaitu pin 8 atau VCC. Tegangan yaitu sebagai tegangan sumber. Pin 1 atau GND sebagai di sini ground, menghubungkan ke ground. Lalu pin 3 atau output. Di sini keluaran sinyal gelombang perseginya nanti. Lalu pin 5 atau CV atau control voltage, yaitu di sini dapat digunakan untuk modulasi frekuensi. Dan pin 6
atau TH threshold dan juga pin 2 atau TR trigger. Ini digunakan untuk menentukan waktu kerja rangkaian stabil. Lalu komponen selanjutnya yaitu R1 dengan nilai 1,5K dan R2 dengan nilai yang sama yaitu 1,5K. Resistor ini yaitu resistor pembagi arus untuk menentukan frekuensi dasar dari gelombang yang dihasilkan oleh EC555. Nilai R1 dan R2 ini memengaruhi periode gelombang keluarannya nanti. Yang selanjutnya yaitu C1 atau kapasitor dengan nilai 0,1 newfarad. Kapasitor ini berfungsi dalam pengaturan waktu atau time konstan bersama R1 dan R2. Lalu komponen selanjutnya yaitu D1 atau dioda dengan tipe 1N4007. Di sini dioda sebagai pengaman atau untuk pengaturan arah arus. Lalu komponen selanjutnya ada R3 dengan nilai 10 kilo dengan nilai 10K. Resistor ini yaitu resistor seri yang kemungkinan berperan dalam membatasi arus menuju pin modulasi atau pin 5 CV. Lalu untuk komponen selanjutnya yaitu C2, kapasitor 2. Kapasitor ini yaitu kapasitor kopling untuk menyaring sinyal AC dari sumber sinyal modulasinya. Lalu komponen selanjutnya yaitu V1 atau Vsin. Nah, Vsin ini berfungsi sebagai sumber gelombang sinusoidal eksternal yang berfungsi sebagai sinyal modulasi untuk memengaruhi frekuensi gelombang keluaran dari IC555. Nah, di sini saya menggunakan Vsin dan juga saya menggunakan komponen osiloskop nantinya yang digunakan untuk mengamati sinyal keluaran IC555 pada pin output, pin 3. Lalu komponen selanjutnya yaitu saya menggunakan power di sini dengan string plus 5V. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerjanya yaitu dengan pengujian menggunakan osiloskop. Nah, jadi nanti cara kerjanya itu yang pertama multivibrator astabil, yaitu rangkaian ini bekerja dalam mode astabil, menghasilkan sinyal gelombang persegi secara terus-menerus pada pin 3. Lalu frekuensi dasar sinyal nanti ditentukan oleh kombinasi R1, R2, dan C1. Lalu untuk modulasi frekuensinya, yaitu sinyal sinusoidal dari sumber V1 diterapkan pada pin 5 atau CV atau control voltage. Nah, sinyal ini menyebabkan tegangan pada pin 5 nantinya berubah, memengaruhi waktu pengisian dan pengosongan kapasitor C1 sehingga frekuensi keluaran dari IC555 berubah-ubah sesuai sinyal modulasi. Lalu untuk keluaran pada osiloskopnya, nanti osiloskop memperlihatkan sinyal keluaran yang dimodulasi frekuensinya atau FM, di mana jarak antar gelombang persegi atau periode berubah-ubah sesuai sinyal sinusoidal modulasi. Lalu kita akan melakukan pengujian pada osiloskop dengan rangkaian simulasi FM ini. Nah, di sini yang pertama yaitu gelombang persegi dari channel A yang warna kuning. Ini adalah sinyal keluaran dari IC555 pada pin output atau pin 3 tadi. Eh, Lalu bentuknya ini adalah gelombang persegi dengan periode yang tampaknya bervariasi, menunjukkan modulasi frekuensi FM. Perubahan periode disebabkan oleh sinyal modulasi yang diterapkan pada pin CV atau pin 5 tadi. Lalu di sini ada gelombang sinusoidal pada channel C. Ini adalah sinyal sumber modulasi V1 yang diterapkan ke pin CV dari IC555.
Nah, fungsi gelombang ini adalah untuk memodulasikan frekuensi gelombang persegi yang dihasilkan IC555. Dan amplitudo dan frekuensi gelombang sinus ini memengaruhi tingkat dan kecepatan perubahan frekuensi gelombang keluaran. Nah, karakteristik dari sinyal ini yang pertama yaitu channel A-nya. Gelombang persegi ini memiliki periode atau frekuensi yang tidak konstan atau berubah-ubah sesuai dengan gelombang sinus dari channel C. Nah, ketika amplitudo gelombang sinus tinggi atau pada puncak atau lembah, periode gelombang persegi lebih pendek atau frekuensi lebih tinggi. Dan juga ketika amplitudo gelombang sinus mendekati nol, periode gelombang persegi lebih panjang atau frekuensinya lebih rendah. Ini menandakan bahwa rangkaian bekerja dengan baik sebagai modulator frekuensi. Lalu pada channel B ini atau input modulasinya, di sini gelombang sinusoidal memiliki bentuk yang halus dan frekuensi tetap. Dan sinyal ini berfungsi untuk mengatur dinamika perubahan frekuensi pada output IC555. Nah, jadi rangkaian simulasi FM ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang melibatkan modulasi frekuensi seperti pemancar FM skala kecil, simulasi modulasi FM dalam pembelajaran, dan juga penghasil sinyal variabel untuk eksperimen elektronik. Jadi sekian untuk pembahasan kami pada proyek simulasi modulasi PWM dan FM menggunakan Proteus dengan IC555. Nah, jadi untuk kesimpulan yang didapat dari simulasi ini yaitu simulasi PWM dan FM. Eh, Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu melalui proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi teknis dalam desain dan analisis rangkaian elektronik berbasis simulasi. Kami berharap proyek ini dapat memberikan manfaat yang luas, khususnya dalam bidang teknik elektronika dan komunikasi. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih.